warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Gumlar, NPM 10040016070. Di bawah pembimbing Dr. Cepi Ali Firman Zakaria SHMH, saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Oknum Pemain Sepak Bola yang Melakukan Intimidasi Disertai Kekerasan kepada Jurnalis, ditinjau dari Peraturan Organisasi PSSI tahun 2018 tentang Kode Disiplin PSSI dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang masalah dalam kasus ini, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu. Pengaturan mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 334 ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Salah satu contoh kasus pengintimidasian dan penganiayaan oleh oknum pemain sepak bola ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 di kota Yogyakarta pada saat pertandingan PSIM Mataram melawan Persis Solo. Insiden yang terjadi berawal karena perbuatan salah satu pemain PSIM, Ahmad Hisham Tole, yang mendapatkan ganjaran kartu merah oleh wasit karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap pemain Persis Solo, Muhammad Sultan. Dan Ahmad Hisham Tole melakukan pengintimidasian disertai kekerasan terhadap wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut karena tidak terima atas kejadian tersebut. Dia diliput oleh seorang wartawan. Identifikasi masalah yang pertama. Bagaimana peraturan mengenai oknum pemain sepak bola yang melakukan pengintimidasian disertai dengan kekerasan terhadap wartawan menurut Kode Disiplin PSSI dan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Identifikasi masalah yang kedua. Apa yang menjadi faktor pertimbangan PSSI untuk tidak mengangkat kasus pengintimidasian pada wartawan dalam sebuah pertandingan sepak bola ke dalam ranah hukum pidana. Analisis identifikasi yang pertama. Penegakan hukum terhadap oknum pemain sepak bola yang melakukan intimidasi disertai kekerasan terhadap jurnalis ditinjau dari peraturan PSSI dihubungkan dengan KUHP terkait permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap oknum pemain sepak bola yang melakukan intimidasi disertai kekerasan tersebut terhadap jurnalis ditinjau dari peraturan PSSI dan dihubungkan dengan KUHP. Pada dasarnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia telah memiliki tersendiri hal ini berkaitan dengan adanya asas lex specialis derogat lex generalis bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Kasus yang telah terjadi dalam ranah sepak bola seharusnya dapat diselesaikan dengan kode disiplin yang ada. Dalam Komisi Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada bek PSIM Yogyakarta Ahmad Hisham Tole berdasarkan sidang Jumat tanggal 25 Oktober 2019. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi pasal 50 dan pasal 61 di atas yang ditetapkan oleh Komisi Disiplin PSSI terkait dengan lamanya batas waktu pelaksanaan sanksi yang ditetapkan terdapat dalam pasal 46, yaitu lama batasan waktu pemberian sanksi adalah 5 tahun. Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari di mana hasil keputusan ditetapkan. Analisis yang kedua, faktor pertimbangan PSSI untuk tidak mengangkat kasus pengintimidasian pada wartawan dalam sebuah pertandingan sepak bola ke dalam ranah hukum pidana. Mengapa demikian? Intimidasi dan kekerasan dalam ranah sepak bola telah menjadi sebuah problematika di negara Indonesia, khususnya mengenai sanksinya. Terkadang ada pula kasus mengenai sepak bola yang naik ke ranah hukum pidana dan ada juga yang hanya diselesaikan oleh PSSI selaku lembaga sepak bola tertinggi di Indonesia melalui komisi disiplinnya. Pada dasarnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia sudah memiliki tersendiri hal ini berkaitan dengan adanya asas lex specialis derogat lex generalis bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Kasus yang terjadi dalam ranah sepak bola seharusnya dapat diselesaikan dengan kode disiplin yang ada dan juga diperkuat oleh adanya asas ultimum remedium. Inilah yang kemudian termasuk kasus kekerasan yang dilakukan sepak bola dalam sebuah pertandingan. Kesimpulan dari analisis skripsi tersebut, menurut Peraturan Organisasi PSSI tahun 2018 tentang Kode Disiplin PSSI, aturan mengenai pemain yang melakukan intimidasi dan kekerasan terdapat pada pasal 50 dan pasal 61 bagian keempat hak kebebasan individu tentang ancaman bahwa setiap orang yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap perangkat pertandingan yang dapat dianggap sebagai ancaman yang serius dikenakan sanksi denda sebesar Rp45 juta dan skor selama 1 tahun pertandingan. Sanksi ini tidak dapat digabung apabila dua aturan pasal di atas tidak dilanjuti oleh Komisi Disiplin PSSI. Hukumannya bisa sama dengan apa yang tertera dalam pasal 46, yakni lamanya batas waktu pemberian sanksi adalah 5 tahun. Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari di mana hasil keputusan ditetapkan. Penjatuhan hukuman untuk pemain yang dilakukan intimidasi dan kekerasan merupakan wewenang penuh Komisi Disiplin PSSI. Pertimbangannya, menyikapi kasus intimidasi dan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola yang berlanjut atau tidak berlanjut ke dalam hukum pidana, pertimbangan dari Badan Pesepak Bola Tertinggi Indonesia yaitu PSSI, seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pengurus Komdis PSSI, seluruhnya permasalahan yang berada dalam sebuah pertandingan sepak bola selama 2 kali 45 menit merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PSSI. Saran dari
analisis kasus tersebut mengenai kekerasan dalam sepak bola yang cenderung mirip dengan tindakan sebuah penganiayaan. Seharusnya pendekatan hukum berdasarkan hukum positif yang ada ketika ada sebuah kasus kekerasan dalam sepak bola yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa yang diderita oleh korban. Pendekatannya hukum seharusnya sudah jelas seharusnya diangkat dalam ranah hukum pidana melalui proses pengadilan karena apabila tidak ditindaklanjuti, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Kekerasan dalam ranah sepak bola yang dapat mengancam keadaan kesehatan dan nyawa seseorang seharusnya diangkat secara menyeluruh karena hukum pidana bukan hanya mengenai suap dan korupsi saja. Hal ini harus diterapkan di dalam hukum positif agar tidak ada kecemburuan dari pihak-pihak atau orang lain yang terjerat. Penindaklanjutan mengenai pemberlakuan hukum pidana di dalam ranah sepak bola juga harus diterapkan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain seperti dijadikannya modus untuk mencederai dan membunuh orang lain. Apabila penegakan pidana dapat dilaksanakan dalam ranah sepak bola, maka secara tidak langsung dapat mencegah pemberian pelajaran buruk terhadap para pemain sepak bola di masa yang akan datang. Sekian penjelasan skripsi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.